Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adif Givari Syafiar dari TK 03. Di sini saya akan mengerjakan modul 2 praktikum sistem kendali, yaitu sistem kendali berbasis PWM pada robot line follower. Pada nomor 1, studi kasusnya, sensor 4 dan 5 mendeteksi hitam, sisanya putih. Kasus yang kedua, pada nomor 1, sensor 1 dan 2 mendeteksi hitam, sisanya putih. Lalu, kasus yang ketiga pada nomor 1, sensor 2 dan 3 mendeteksi hitam, sisanya putih. Dan yang terakhir pada nomor 1, sensor 3 dan 4 mendeteksi hitam, sisanya putih. Berikut codingan dan rangkaian Proteusnya. Lalu pada nomor 2, studi kasusnya ada 3, terdiri dari sensor 7 dan 8 mendeteksi hitam, sisanya putih. Yang kedua, sensor 6 dan 7 mendeteksi hitam, sisanya putih. Lalu, studi kasus yang terakhir pada nomor 2, sensor 5 dan 6 mendeteksi hitam, sisanya putih. Berikut adalah rangkaian dan codingannya. Pada nomor 3, studi kasus ya, membuat subprogram untuk menyimpan kondisi terakhir pembacaan sensor ke dalam variabel atau EEPROM. Jika hanya terdapat satu buah, nilai sensor saja yang terbaca. Program harus dapat mengeksekusi kondisi terakhir yang telah disimpan. Berikut rangkaian dan codingannya. Dan yang terakhir, nomor 4, studi kasusnya adalah jika seluruh sensor mendeteksi nilai putih, maka seluruh motor harus berhenti. Berikut codingan dan rangkaiannya. Ya, ini adalah merupakan codingan dari semua studi kasus pada modul 2. Bisa kita lihat, di sini ada variabel untuk potensio. Lalu ada variabel motor DC. Lalu, untuk studi kasus nomor 1, bagian 1, itu adalah bagian serial printing. Nilai PWM-nya adalah 153 dan kedua motor dati cycle itu adalah 60. Lalu untuk studi kasus nomor 1 bagian 2 itu serial printing, nilai PWM motor kirinya 127, pada kanannya nilainya 0, lalu motor kiri dati cycle-nya 50 dan kanan dati cycle-nya 0. Untuk bagian 3-nya, nilai PWM motor kirinya 127 dan yang kanannya 51. Pada motor kiri dati cycle 50 dan yang kanan 20. Sensor 2 dan 3 itu mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih dengan motor kiri dati cycle 50 dan motor kanan dati cycle 20. Pada bagian 4, di sini nilai PWM motor kirinya 127, sedangkan yang motor kanan 102. Motor kiri dati cycle 50 dan yang kanan 40. Artinya, sensor 3 dan 4 mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih dengan motor kiri dati cycle 50% dan kanan dati cycle 40%. Untuk studi kasus pada nomor 2, bagian 1, di sini nilai PWM motor kiri 127, sedangkan yang kanan 0. Lalu yang kiri dati cycle itu 50 dan motor kanan dati cycle 0. Artinya sensor 1 dan 2 mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih dengan motor kiri dati cycle 50 dan motor kanan dati cycle 0. Lanjut ke studi kasus 2 bagian 2. Nilai PWM motor kiri 127, nilai PWM motor kanan 51, motor kiri dati cycle 50 dan yang kanan 20. Artinya, sensor 2 dan 3 mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih dengan motor kiri dati cycle 50 dan yang kanan 20.
Dan untuk studi kasus yang ketiga pada bagian nomor 2, itu nilai PWM motor kirinya 127, sedangkan yang kanan 102. Motor kiri deteksi cycle 50 dan yang kanan 40. Artinya sensor 5 dan 6 mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih, dengan motor kiri deteksi cycle 50 dan motor kanan deteksi cycle 40. Untuk studi kasus nomor 3, pada codingan kita ketik aja status terakhir EEPROM. Pada outputnya nanti akan ditampilkan. Pada studi kasus nomor 4, pada codingannya ditulis semua sensor mendeteksi warna putih. Kedua motor DC berhenti. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ditampilkan. Selesai. Ini merupakan rangkaian dari nomor 1 bagian 1. Ini merupakan outputnya. Ini nomor 1 bagian 2. Ada PWM nilai kanannya itu 127 dan yang kiri 0. Ya, ini adalah studi kasus nomor 1 pada bagian 4. Seperti ini outputnya. Ya, ini adalah studi kasus nomor 1 pada bagian 3. Ya, ini adalah keluaran studi kasus nomor 2 bagian 1. Pada PWM kirinya itu nilainya 127 dan yang kanan 102. Ya, ini adalah merupakan studi kasus nomor 2 pada bagian 2. Ya, ini adalah studi kasus nomor 2 pada bagian 3. Bisa kita lihat outputnya. PWM kirinya tuh 127 dan kanannya 102.